Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, yang ada di berbagai tempat saat ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dia menuntun kehidupan kita, Dia menyertai akan kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di saat yang indah ini. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Untuk itu, mari kita mengambil saat ini sejenak. Kita mau merenungkan akan pertolongan Tuhan. Betapa besarnya cinta Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, di mana 6 hari lamanya Tuhan telah bersama dengan kita, dan di hari Sabat, di hari perhentian, di hari kebangkitannya, kita mau bersyukur kepada Tuhan di saat pagi yang indah ini. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama-Nya. Amin. Baik, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dapat berjalan karena pertolongan yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur kita ada untuk kita mengagungkan Dia secara khusus di hari kebangkitan ini. Kita bersyukur karena kita bisa mengenang peristiwa agung di mana 2000 tahun yang lalu Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang kita puji dan sembah, Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Dia membawa kita memiliki pengharapan
bukan kepada pribadi yang mati, tetapi pribadi yang hidup, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita bermazmur baginya. Bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 78. Ayat yang pertama saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat kedua Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacakannya, dan kita akan baca secara silih berganti mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Sekali lagi Mazmur 78 ayat yang pertama bunyinya demikian. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Karya ajaib Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika mata kita dapat terbuka kembali setelah kita lelap di dalam tidur kita semalam, kita percaya di mana ketika kita diberikan kekuatan kesehatan untuk menggapai hari yang baru ini, inilah bukti akan karya ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, hari yang spesial ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa Kristus Yesus yang kita sembah, Dia telah bangkit, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita sadari bahwa sebagai manusia kita tidaklah luput dari segala kesalahan demi kesalahan. Dosa-dosa acap kali kita lakukan. Mari kita akui segala dosa dan kesalahan kita dengan kita pujikan bersama lagu untuk mempersiapkan doa pengampunan dosa yang terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di hadapan Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu. Segala puji dan sembah serta hormat dan syukur kami nyatakan kepada-Mu, karena begitu besar kasih setia-Mu kepada kami yang Engkau nyatakan detik demi detik di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu, karya keselamatan yang Engkau nyatakan bagi umat manusia merupakan kunci bagi setiap kami untuk bisa menikmati anugerah keselamatan. Merupakan bukti betapa besar kasih-Mu di dalam langkah-langkah
Kami bersyukur kami dapat mengenal Engkau, percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kami menyadari, oh Tuhan, bahwa sebagai manusia, sebagai anak-anak, acap kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Lewat pikiran-pikiran kami, lewat perkataan-perkataan kami maupun perbuatan-perbuatan kami lainnya, kami sadari bahwa kami telah berdosa, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Layakan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus. Biarlah hari ini ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, apa yang kami lakukan tidak terhalang oleh setitik dosa sekalipun, tetapi kiranya apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, ya Tuhan. Dengan iman kami percaya pengampunan telah berlaku bagi setiap orang yang mengaku akan segala dosa dan kesalahan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sebagai hamba Allah saya menyatakan bahwa pengampunan telah berlaku bagi kita. Percayalah bahwa ketika kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang setia dan adil itu telah memberikan kepada kita pengampunan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang harus kita lakukan? Saya mengajak jemaat Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak untuk membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-8, 9, dan 10 akan menjadi bagian yang akan kita baca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-8 dan Bapak Ibu saudara sekalian dapat membaca ayat yang ke-9 dan bersama-sama kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bersama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rencana Tuhan begitu indah di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Kiranya kita terus ada di dalam rencananya yang luar biasa itu, sehingga apa yang kita lakukan semuanya berkenan dan semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah mari kita terus memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kepada pembawa puji-pujian, saya persilakan untuk kembali memimpin pujian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di saat pagi yang indah ini kita boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan melalui mazmur pujian dan berita anugerah. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberkati langkah kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur karena kita boleh mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala salah dan dosa kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus menikmati akan karya Tuhan, menikmati akan berkat-Nya, mari kita terus memuji, memuliakan namanya. Dengan kembali kita pujikan bersama Kristus bangkit soraklah, Kidung Jemaat 188.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat pagi yang indah ini, mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu dan percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan di setiap langkah kehidupan kita, yang menjadi kekuatan ketika kita dalam pergumulan masalah. Firman-Lah yang akan menjadi penopang, yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita dilawat oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, kembali kita pujikan bersama Kusuka Menuturkan Kidung Jemaat 427. saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus, oh Tuhan. Kami datang karena kami menyadari bahwa kami memerlukan Engkau. Kami sadari bahwa dunia dengan segala macam tantangan pergumulan yang kami hadapi tidak dapat menjadi tempat untuk kami menaruh pengharapan kami. Tetapi kami dengan iman bersyukur, kami punya Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu, oh Tuhan, lawatlah setiap anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan siaran ini maupun mereka yang secara langsung menyaksikan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengarahkan juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, supaya setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, setiap kami memperoleh kekuatan iman pengharapan di dalam Kristus Yesus. Oh Tuhan, waktu ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam Engkau, yaitu Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat.
Kiranya segala kekuatan roh setan, roh iblis, roh jahat yang mau mencuri perhatian kami dan konsentrasi kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati. Engkau kiranya singkirkan, dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Baik kami pun yang sedang mendengarkannya, kami dapat ada di dalam sukacita yang penuh, karena Kristus melawat setiap kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita bisa ada di kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita mengenang kembali peristiwa agung, di mana Kristus Yesus pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya itulah yang menjadikan kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26 akan menjadi bagian yang akan kita baca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayat yang ke-21, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kita akan baca secara silih berganti. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 20 bunyinya demikian. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus dan teman mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebelum dirinya berdiri di situ. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Bersama-sama kita baca ayat 26, 1, 2, 3. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah yang baru saja kita baca ini mengisahkan tentang kisah Paulus yang sedang menghadapi masalah besar di tengah lautan yang luas, di mana ayatnya yang ke-20 menggambarkan kepada kita bahwa di hari-hari yang mereka lewati tersebut, matahari, bintang-bintang tidak dapat mereka lihat. Mereka ada di dalam satu kenyataan di mana kegelapan begitu mengerikan. Karena ini bukan kegelapan biasa. Mereka ada di tengah lautan luas. Mereka ada di dalam ombang-ambing lautan
yang sedang mengamuk pada saat itu. Dan situasi sesungguhnya bisa teratasi seandainya mereka mau mendengar nasihat Paulus untuk tidak perlu pergi dahulu dari Kreta menuju Roma. Pada waktu itu mereka sedang berlayar menuju Roma dari satu tempat yang bernama Kreta. Paulus sudah menyampaikan sebuah peringatan, jangan pergi dahulu, ini bahaya. Tetapi mereka tetap nekat untuk pergi. Sehingga kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi mereka tidak mau mendengar nasihat Paulus. Ini yang jadi masalah. Gambaran ini kalau kita pikir-pikir sesungguhnya persis seperti apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ketika sudah diberikan peringatan untuk tidak makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kita tahu persis yang terjadi adalah manusia jatuh di dalam dosa. Ini kenyataan yang sangat menyedihkan. Ini kenyataan yang sangat merugikan bagi manusia. Karena manusia tidak dapat lagi membangun komunikasi seperti sedia kala. Karena manusia ada di dalam dosa. Sementara Allah ada di tempat yang suci, yang kudus. Manusia tidak dapat menghampiri keberadaan dari Allah. Dan inilah yang menjadi masalah. Masalah yang begitu besar. Manusia ada di dalam ombang-ambing kehidupan yang tidak pasti, penuh dengan kenyataan-kenyataan yang begitu pahit. Saya mau katakan kepada saudara, di tengah situasi seperti itu, tentu manusia memerlukan pengharapan. Manusia perlu satu situasi di mana manusia kembali lagi ada di dalam titik stabil. Kalau kita membaca ayat yang ke-22, kita bisa melihat bahwa Paulus ketika badai topan datang menerjang kapal yang mereka tumpangi itu. Di dalam ayat yang ke-22 Paulus mengatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu bertabah hati. Alasannya karena dia berkata, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Pernyataan Paulus membawa sebuah pengharapan yang pasti. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Di dalam ayat 23 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24 berkata, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini menunjukkan kepada kita Paulus
di tengah badai topan yang terus datang menerjang kapal yang sedang ditumpangi. Ternyata dia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Gambaran ini kalau kita gambarkan di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Bayangkan saudara, ketika engkau tidak punya pengharapan yang pasti, ketika engkau ada di dalam badai kehidupan yang begitu mengerikan, dan ketika engkau dapat mendengar ada kabar sukacita yang memberikan pengharapan yang pasti kepadamu, tentu hal inilah yang akan menggairahkan langkah-langkah kehidupan kita. Akhir-akhir ini harus kita akui, dunia di dalam sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Berita terakhir, Amerika, negara superpower, sudah menghadapi satu kenyataan yang sangat mengerikan. Ada 500.000 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Indonesia kurang lebih ada ribuan, dari 2.000 mulai mengarah ke 3.000. Saya mau katakan kepada saudara, bukan hanya Amerika, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi kenyataan yang begitu berat. Sejarah sedang mencatat bahwa hari-hari Jumat Agung, hari-hari Paskah, hari-hari yang kita lewati dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenyataan ini akan mengarah kepada masalah-masalah baru. Seolah-olah kita ada di dalam situasi di mana tidak ada matahari, tidak ada bintang-bintang. Pelaut di tengah lautan kalau tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat bintang, artinya mereka tidak bisa menentukan arah tujuan yang pasti. Demikian juga keberadaan kita. Ketika kita ada di dalam kegelapan, ketika kita ada di dalam dosa, sesungguhnya tidak ada pengharapan yang pasti yang bisa kita pegang. Tetapi puji nama Tuhan, kita bersyukur. Yesus yang kita sembah, 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia. Dia datang untuk menjadi terang bagi dunia ini, sehingga ada pengharapan bagi kita. Yohanes 3:16 dengan tegas mengatakan, barang siapa yang percaya tidak binasa. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, jangan kita terjebak dengan masalah demi masalah yang ada, terfokus dengan masalah demi masalah yang ada. Saya yakin dan percaya ketika mereka melihat lautan yang terus bergelora, belasan hari mereka melihat kenyataan ini. Dan saya cukup kaget ketika saya membaca ayat demi ayat yang ada. Di dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan malam yang ke-14. Angka 14. Angka yang cukup akrab dengan kita lantaran sejak tanggal 22 Maret yang lalu dicanangkan kurang lebih 14 hari kita akan lockdown. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Lebih dari 14 hari kita ada di dalam kenyataan yang tidak pasti. Di dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing.
Rencananya tanggal 22, 29 kita beribadah di rumah, tetapi kenyataannya tanggal 5 tetap, tanggal 10 tetap, di mana kita mengenang peristiwa Jumat Agung. Dan hari ini tetap juga. Banyak orang berprediksi lebih dan akan panjang. Artinya kita ada dalam satu kenyataan yang membuat kita menjadi terombang-ambing. Tapi saya mau katakan kepada saudara, perlu digarisbawahi, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan habiskan waktumu untuk meratapi penderitaanmu, untuk meratapi kenyataan-kenyataan yang pahit di dalam kehidupan ini, untuk meratapi segala ketidakpastian yang sungguh-sungguh tidak pasti. Kehadiran Paulus kepada orang-orang yang ada di dalam badai kehidupan, termasuk dia juga yang mengalami badai kehidupan, menunjukkan kepada mereka pada saat itu ada pengharapan, ada harapan bagi mereka. Berbicara tentang dunia yang menuju dengan berbagai macam masalah demi masalah yang terus datang silih berganti. Saya mau katakan kepada saudara, percayalah bahwa 2000 tahun yang lalu dengan nyata Kristus Yesus, dia mati untuk saudara dan saya. Dia mau menebus saudara dan saya. Acap kali kita memandang kehidupan ini tidak adil. Tetapi sesungguhnya ketika kita memandang salib Kristus, ada satu kenyataan ketidakadilan, di mana Kristus Yesus yang tidak mengenal dosa, dia mau mati untuk saya. Dia mau mati untuk saudara. Dia mau mati untuk kita yang berdosa ini. Kehidupan kita sesungguhnya telah sesat. Kalau saya gambarkan diri saya ini adalah pribadi yang begitu brengsek. Tetapi kita bersyukur ada Yesus Kristus yang mau menanggung dosa-dosa kita. Ada pengharapan yang pasti di tengah segala sesuatu yang tidak pasti. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada saudara, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kematian akan dialami oleh siapapun. Entah kapan waktunya. Dia tidak memandang bulu. Dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, kenyataan itu bisa terjadi. Hal yang mengerikan. Tetapi kita bersyukur. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, namun bangkit kembali pada hari yang ketiga, membawa pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Dia sudah bangkit. Kehadiran Rasul Paulus di tengah badai yang tengah menerpa mereka membawa sebuah pengharapan. Dan kalau kita membaca ayat demi ayat yang ada, kita melihat pada akhirnya mereka semua terselamatkan. Pertanyaannya, mengapa mereka terselamatkan?
tidak lain dan tidak bukan karena mereka bertindak kembali sebagaimana apa yang diarahkan oleh Paulus. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang ke-26, di situ dikatakan, namun kita harus, demikian kata Paulus, mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Ada tindakan yang harus dilakukan. Pembicaraan ini adalah pembicaraan yang sedang terjadi di tengah lautan. Dan kapal ini pada akhirnya terdampar di sebuah daratan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Siapapun engkau, baik saya, baik saudara, dimanapun saudara berada, berbicara tentang kematian sesungguhnya adalah berbicara tentang hal yang pasti terjadi. Tatkala kita meninggalkan dunia ini, disitulah kunci utama bagi kita. Sekali lagi, kunci utama bagi kita untuk kita hidup selama-lamanya bersama Kristus, ataukah kita untuk selama-lamanya di dalam penghukuman kekal. Firman Tuhan tegas mengatakan upah dosa ialah maut. Sementara kenyataan yang kita ketahui, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang jadi masalah. Tapi kita bersyukur Yesus datang untuk menghapus dosamu dan dosaku dan dosa kita semua. Ketika engkau percaya dan ketika engkau bertindak sesuai dengan imanmu, ada pengharapan yang pasti. Ada pengharapan yang pasti. Sebab dia hidup, ada hari esok. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, engkau yang sudah tahu kebenaran ini, di mana engkau yakin bahwa sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada pengharapan. Pahamilah, percayalah, dan bertindaklah. Paulus mengarahkan orang-orang yang ada di kapal itu. Ingat, saya sudah pernah memberikan peringatan, memberikan nasihat, tetapi engkau abaikan. Tapi kali ini ketika aku mendengar suara Tuhan melalui malaikat Tuhan yang berbicara kepadaku, dia menggarisbawahi, kita semua akan selamat. Paulus percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Dia percaya dengan apa kata malaikat Tuhan yang berkata kepada dia. Kepercayaan itu pun kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Dan mereka bertindak. Dan mereka mengalami selamat dari badai yang begitu besar yang mereka hadapi. Kalau kita coba refleksikan dengan keberadaan Kristus yang mati untuk saudara dan saya mau katakan kepada saudara, kehadiran dia yang nyata untuk saudara dan saya adalah pengharapan bagi kita.
di mana sesungguhnya Allah sudah mengarahkan manusia, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Tetapi mereka mengabaikan perintah itu. Mereka tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iblis dengan segala tipu dayanya mencuri, membunuh, dan membinasakan kebenaran yang mereka sudah dapatkan. Tetapi puji nama Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan gelombang-gelombang kehidupan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Siapakah Dia? Yesus yang kita sembah. Percayalah kepadanya. Dan ketika kita percaya kepadanya, jangan hanya kita simpan keyakinan ini untuk kita saja. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita memiliki pengharapan. Saya jemput jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, di rumah ataupun dimanapun, mari kita satu di dalam doa. Sebelum saya mengajak saudara berdoa, saya meminta pemain musik untuk bisa memainkan lagu Mulia Setiamu. Dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau hidup, ada hari esok. Ajar kami untuk memahaminya Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya akan kebenaran firman Tuhan itu. Ajar kami untuk bertindak dengan nyata melalui iman kami, sehingga hari ini dan seterusnya sampai kami mengakhiri langkah hidup kami di muka bumi ini, biarlah hidup kami memiliki arti. Hidup kami punya nilai karena Kristus ada di dalam hidup kami. Ajar kami untuk melihat hari Paskah di hari ini bukan sebagai sebuah tradisi belaka, tetapi lebih daripada itu, kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami semakin memahami Engkau, percaya Engkau, dan bertindak bersama Engkau dengan dasar pemikiran, pemahaman, sebab Engkau hidup, ada hari esok. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mengamini kebenaran firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama dengan satu pujian, Hai Bangkit bagi Yesus, Kidung Jemaat nomor 340.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di mana saja saudara menyaksikan siaran ini, mari bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini dari sepanjang segala abad, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk memimpin pujian, kembali memimpin pujian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di saat yang indah ini bahwa kita telah dilawat, disegarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita di saat pagi yang indah ini untuk kita terus memahami akan kasih Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Untuk kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau berdoa bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah Tuhan yang menjadi pengharapan di setiap langkah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memberkati kehidupan kita. Saatnya kita akan bersama-sama menaikkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, kembali kita pujikan bersama El Shaddai. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana berada, kita akan berdoa. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa ada bersama
Kudus selalu menjaga melindungi ketika kami anak-anak dalam menjalankan tugas dan aktivitas sepanjang 6 hari lamanya ya Tuhan. Di kesempatan hari Minggu ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kami merayakan, kami menaikkan puji sembah kami kepada-Mu oh Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang sudah kami renungkan di kesempatan hari ini dapat menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami supaya semakin hari ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan persoalan kehidupan, kami tetap kuat untuk menghadapinya ya Tuhan, karena Allah kami selalu ada bersama dengan kami yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini kami akan menaikkan pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus melihat dari ketinggian setiap pergumulan-pergumulan anak-Mu yang saat ini hadapi ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih, dan Engkau Allah yang sanggup untuk memampukan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pergumulan bangsa negara kami serta pemerintahan Provinsi Pulau Bali ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan melihat dari ketinggian setiap pemimpin-pemimpin yang saat ini, akan mereka melakukan akan setiap tugas tanggung jawab mereka. Kami mohon Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, Tuhan berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hikmat akal budi supaya apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Bahkan di mana saat ini juga ya Tuhan, dunia diguncang dengan wabah virus corona. Apa yang harus mereka lakukan ya Tuhan? Tentunya mereka butuh untuk kerjasama, untuk dapat menghadapi, untuk dapat mengatasi akan apa yang saat ini dihadapi negara ini ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan hadir, memampukan mereka supaya mereka dapat melakukannya dengan bijaksana ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, Pulau Bali ini Tuhan kiranya menjaga melindungi, untuk fokus dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam segala sesuatu pemimpin yang mereka lakukan Tuhan. Semua pun juga dapat berjalan dengan baik, dan bahkan mereka lakukan semuanya Tuhan di Kemaman untuk Pulau Bali. Tuhan Yesus memberkati oh Tuhan. Kami serahkan negara yang kiranya yang penting dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biar dengan adanya negara ini kami dapat merasakan akan perlindungan, akan penyertaan-Mu selalu. Bapa di surga, mendoakan juga ya Tuhan keberadaan di mana ya Tuhan setiap korban-korban yang mengalami dengan virus corona ini, bahkan setiap pasien-pasien yang saat ini ya Tuhan yang sedang dirawat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami, kiranya Tuhan hadir menjaga, Tuhan kiranya hadir menolong, kiranya Tuhan kiranya memberkati, menjamah, memberikan mereka kekuatan kesembuhan ilahi ya Tuhan, supaya setiap mereka yang merasakan terinfeksi dari virus corona ini Tuhan memperoleh kesembuhan ilahi ya Tuhan. Bahkan yang saat ini juga akan berdoa ya Tuhan, yang sudah mengalami proses penyembuhan, kiranya Tuhan juga terus campur tangan supaya dapat pulih, benar-benar pulih Tuhan dari sakit virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami serahkan akan seluruh dunia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami sadari bahwa dengan adanya wabah ini ya Tuhan, Tuhan kami mau betul-betul sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami betul-betul hidup mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan, kami menyadari itu dan kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan, memohon ampun dan memohon akan pertolongan-Mu Tuhan, supaya nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan untuk dunia ini ya Tuhan, sehingga dunia dapat memperoleh akan kepulihan dari-Mu ya Tuhan, memperoleh akan nyata kuat kuasa-Mu itu ya Tuhan, sehingga benar-benar ya Tuhan dunia ini menyadari bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat dunia ini benar-benar nyata datang ke dunia ini, menyelamatkan dunia ini ya Tuhan. Bapa di surga, hari ini bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kebangkitan itu Tuhan. Kami merenungkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang patut kami sembah dan puji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini Tuhan, menyerahkan, bersyukur ya Tuhan dengan siaran langsung ini
jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada mendengar ya Tuhan, melalui siaran ini Tuhan, benar-benar mereka pun juga diberkati ya Tuhan. Mereka benar-benar merasakan akan kasih Tuhan, merasakan akan kuat kuasa memberkati dalam langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan hadir menjaga melindungi jemaat-Mu Tuhan, biar mereka pun juga ada dalam penyertaan Tuhan selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mendoakan ya Tuhan pergumulan jemaat yang saat ini bergumul sakit penyakit, pekerjaan, usaha, keluarga, dan pendidikan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama dan menjaga melindungi kami. Kami yakin langkah kehidupan kami ketika kami perhadapkan dengan pergumulan hidup, firman Tuhan yang sudah menguatkan kami bahwa kami harus percaya. Dan kami ketika kami bertindak Tuhan, kami melihat bahwa campur tangan Tuhan nyata dalam langkah kehidupan kami, yang siap untuk memberkati, memberikan kami jalan keluar dalam pergumulan-pergumulan hidup kami ya Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan kiranya jamah, sembuhkanlah jemaat-Mu Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan nyata nama Tuhan juga dipuji dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Tidak lupa orang tua, keluarga, sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Jauhkan mereka dari wabah virus corona ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan. Apapun aktivitas yang mereka lakukan Tuhan dilindungi dengan kuat kuasa, sehingga benar-benar mereka pun juga senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kasih Tuhan selamanya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang ingin Tuhan berdoa juga tidak lupa untuk lingkungan sekitar kami ini ya Tuhan. Jangan lindungi ya Tuhan, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan Tuhan kiranya nyata bahwa di mana Tuhan selalu menjaga melindungi tempat ini, sehingga semua dapat berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan juga ya Tuhan kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa mengadakan ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan selalu nyata dalam langkah kehidupan kami. Dan kami akan memasuki minggu yang baru, hari yang baru. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap tugas dan aktivitas apa yang kami lakukan Tuhan, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat, supaya kami dapat cakap untuk melakukan hari yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan-seruan doa yang sudah kami panjatkan oh Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami sudah mendengar doa-doa kami ini. Kami yakini doa ini Tuhan siap untuk memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon sempurnakanlah doa-doa kami ya Tuhan, dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami mencoba, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita dapat Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah ataupun di mana berada saat ini, mari kita berikan persembahan kita untuk Tuhan, menyisipkan persembahan kita untuk Tuhan, dan nantinya akan diberikan di gereja, karena Tuhan sungguh luar biasa akan terus memberkati langkah kehidupan kita. Untuk itu kita iringi satu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Janganlah
dalam doa? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan indah kami boleh bersama-sama bersekutu mengagungkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kami. Mari Tuhan, yang memberkati setiap persembahan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Biarlah lewat semuanya Tuhan, kami dapat menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita apapun situasi kita tetap dapat beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kapanpun. Oleh sebab itu, izinkanlah kami keluarga besar GPPI Sang Sinar menyampaikan selamat Paskah untuk jemaat Tuhan GPPI Sang Sinar maupun simpatisan maupun siapapun yang menyaksikan siaran ini secara langsung maupun siaran tunda. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Dan kalau Tuhan izinkan kita ada dalam situasi seperti ini, percayalah, suka duka dipakainya untuk membentuk iman pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih untuk bersama-sama kita tetap dan selalu berdoa setiap hari. Tuhan izinkan kenyataan ini untuk kita tetap datang kepadanya. Siapa yang menjadi tempat pengharapan kita kalau bukan hanya Tuhan? Teruslah berdoa dan berdoalah terus. Suami dengan istri dan anak-anak terus bangun hubungan untuk terus berdoa. Maupun saudara yang belum menikah, teruslah berdoa. Kesempatan yang indah, engkau dekatkan diri saudara, engkau dekatkan diri Anda di dalam Tuhan. Kesempatan yang berbahagia ini juga saya mau menyampaikan selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya juga mau menyampaikan selamat ulang tahun untuk saudara yang berulang tahun dalam hari-hari di minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati lembaga keluarga saudara dengan tahun-tahun yang indah. Dan hari ini pun kepada mereka yang berulang tahun, kepada Ibu Arni Paulina Noti Mei tanggal 12 April, selamat ulang tahun. Bapak Moses Aprison Liku 13 April, demikian juga Ibu Herliana 13 April, dan juga Ananda Misyalin Misa 15 April, Bapak Adyut Tipa Pah 15 April, Bapak Aser Natonis 15 April, Ibu Afriana Taai Boy 16 April, Bapak Albert Veka 15 April, Ananda Johanna Arsita Tahik 16 April, Bapak Alfonsus Alexander 18 April. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun, anak-anak yang berulang tahun, Mazmur 20 ayat 4 berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil. Apa yang kau rancangkan. Biarlah inilah yang senantiasa terjadi di dalam langkah-langkah kehidupan saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak untuk mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Allah yang begitu peduli, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Engkau menjaga dan melindungi kami. Untuk itu kami rindu berkat Tuhan kiranya terarah bagi kami, memberkati setiap kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Mulai dari saat ini sampai yang akan datang, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bersinar bersama Sang Sinar. Mari kita pujikan bersama. Biarlah melalui pujian ini ada tekad, ada semangat di dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Karena dunia ini membutuhkan terang kasih Tuhan, dan biarlah kita bersinar bersama Sang Sinar. Bersinar bersama Sang Sinar.